Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami yang berjudul Kebijakan Moneter. Adapun nama anggota dari kelompok kami yaitu yang pertama ada Diva Arindita Ramasari dengan NIM akhir 0074, yang kedua ada Muhammad Hidril Swidi dengan NIM akhir 0101, yang ketiga ada saya sendiri Dia Nur Salita dengan NIM akhir 0116, dan yang terakhir ada Yuanda Al Aziz Pramana dengan NIM akhir 0117. Di slide yang pertama ada pengertian kebijakan moneter. Kebijakan moneter merupakan kebijakan otoritas moneter atau bank sentral dalam bentuk pengendalian besaran moneter untuk mencapai perkembangan kegiatan perekonomian yang diinginkan. Dalam praktek, perkembangan kegiatan perekonomian yang diinginkan tersebut adalah stabilitas ekonomi makro yang antara lain dicerminkan oleh stabilitas harga atau rendahnya laju inflasi, membaiknya perkembangan output real atau pertumbuhan ekonomi, serta cukup luasnya lapangan atau kesempatan kerja yang tersedia. Di slide yang kedua ada tujuan kebijakan moneter. Tujuan utama dari kebijakan moneter adalah mencegah terjadinya peningkatan uang beredar yang berlebih atau sangat kurang. Pihak yang dapat memberikan kebijakan moneter tersebut ialah pemerintah suatu negara atau otoritas moneter. Beberapa tujuan kebijakan moneter yang perlu diketahui dengan baik yaitu untuk 1. Menjamin kestabilan ekonomi, 2. Mengendalikan laju inflasi, 3. Meningkatkan jumlah ketersediaan lapangan kerja, 4. Menjaga kestabilan harga berbagai barang di pasar, 5. Menjaga keseimbangan neraca pembayaran internasional, dan yang keenam ada mendorong terjadinya pertumbuhan ekonomi. Selanjutnya, transmisi kebijakan moneter. Mekanisme transmisi pada umumnya juga dapat terjadi melalui 5 jalur lainnya, yang diantaranya direct monetary channel atau jalur moneter langsung, interest rate channel atau jalur suku bunga, exchange rate channel atau jalur nilai tukar, asset price channel atau jalur harga aset, credit channel atau jalur kredit, dan yang terakhir expectation channel atau jalur ekspektasi. Selanjutnya, jalur suku bunga. Mekanisme transmisi melalui jalur suku bunga menekankan bahwa kebijakan moneter dapat mempengaruhi permintaan agregat melalui perubahan suku bunga. Dalam hal ini, pengaruh perubahan suku bunga jangka pendek ditransmisikan pada suku bunga jangka menengah atau panjang melalui mekanisme penyeimbangan sisi permintaan dan penawaran di pasar uang. Perkembangan suku bunga tersebut akan mempengaruhi cost of capital atau biaya modal, yang pada gilirannya akan mempengaruhi pengeluaran investasi dan konsumsi yang merupakan komponen dari permintaan agregat. Selanjutnya, jalur nilai tukar. Mekanisme transmisi melalui jalur nilai tukar menekankan bahwa pergerakan nilai tukar dapat mempengaruhi perkembangan penawaran dan permintaan agregat. Dan selanjutnya, output dan harga. Kecilnya pengaruh pergerakan nilai tukar tergantung pada sistem nilai tukar yang dianut oleh suatu negara. Misalnya, dalam sistem nilai tukar pengembang, kebijakan moneter ekspansif oleh bank sentral akan mendorong depresiasi mata uang domestik dan meningkatkan harga barang impor. Hal ini selanjutnya akan mendorong kenaikan harga barang domestik. Walaupun tidak terdapat ekspansi di sisi permintaan agregat, sementara itu, dalam sistem nilai tukar mengembang terkendali. Pengaruh kebijakan moneter pada perkembangan output real dan inflasi menjadi semakin lemah atau dengan time lag tenggat waktu yang panjang, terutama apabila terdapat substitusi yang tidak sempurna antara aset domestik dan aset luar negeri. Selanjutnya, jalur harga aset. Mekanisme transmisi melalui jalur harga aset menekankan bahwa kebijakan moneter berpengaruh pada perubahan harga aset dan kekayaan masyarakat, yang selanjutnya mempengaruhi pengeluaran investasi dan konsumsi. Apabila bank sentral melakukan kebijakan moneter kontraktif, maka hal tersebut akan mendorong peningkatan suku bunga dan pada gilirannya akan menekan harga aset perusahaan atau market value.
Penurunan harga aset dapat berakibat pada dua hal. Pertama, mengurangi kemampuan perusahaan untuk melakukan ekspansi. Kedua, menurunkan nilai kekayaan dan pendapatan, yang pada gilirannya mengurangi pengeluaran konsumsi. Secara keseluruhan, kedua hal tersebut berdampak pada penurunan pengeluaran agregat. Yang selanjutnya ada jalur kredit. Mekanisme transmisi melalui jalur kredit dapat dibedakan menjadi dua jalur. Yang pertama, bank lending channel atau jalur peminjaman bank, yang menekankan pengaruh kebijakan moneter pada kondisi keuangan bank, khususnya sisi aset. Yang kedua, balance sheet channel atau jalur neraca perusahaan, yang menekankan pengaruh kebijakan moneter pada kondisi keuangan perusahaan dan selanjutnya mempengaruhi aset perusahaan untuk mendapatkan kredit. Selanjutnya ada jalur ekspektasi. Mekanisme transmisi melalui jalur ekspektasi menekankan bahwa kebijakan moneter dapat diarahkan untuk mempengaruhi pembentukan ekspektasi mengenai inflasi dan kegiatan ekonomi. Kondisi tersebut mempengaruhi perilaku agen-agen ekonomi dan melakukan keputusan konsumsi dan investasi, yang pada gilirannya akan mendorong perbuatan permintaan agregat dan inflasi. Selanjutnya ada kerangka strategis kebijakan moneter. Masing-masing strategi memiliki karakteristik sesuai dengan indikator nominal yang digunakan sebagai nominal ansor, dasar acuan atau jangkar, atau semacam sasaran antara. Dalam mencapai tujuan akhir, beberapa strategi pelaksanaan kebijakan moneter tersebut antara lain, yang pertama, exchange rate targeting atau penargetan nilai tukar. Yang kedua, monetary targeting atau penargetan besaran moneter. Yang ketiga, inflation targeting atau penargetan inflasi. Yang keempat, implicit but not explicit answer atau strategi kebijakan moneter tanpa jangkar yang tegas. Selanjutnya ada penargetan nilai tukar. Terdapat 3 alternatif dalam penargetan nilai tukar sebagai strategi pelaksanaan kebijakan moneter. Yang pertama, dengan menetapkan nilai mata uang domestik terhadap harga komoditas tertentu yang diakui secara internasional, seperti emas atau standar emas. Yang kedua, dengan menetapkan nilai mata uang domestik terhadap mata uang negara-negara besar yang mempunyai laju inflasi yang rendah. Yang ketiga, dengan menyesuaikan nilai mata uang domestik terhadap mata uang negara tertentu ketika perubahan nilai mata uang diperkenankan sejalan dengan perbedaan laju inflasi di antara kedua negara. Penargetan besaran moneter. Penargetan besaran moneter yaitu dengan menetapkan pertumbuhan jumlah uang beredar sebagai sasaran antara misalnya uang beredar dalam arti sempit M1 dan dalam arti luas M2 serta kredit. Kelebihan utama dari penargetan besaran moneter dibandingkan dengan penargetan nilai tukar adalah dimungkinkannya kebijakan moneter yang independen, sehingga bank sentral dapat memfokuskan pencapaian tujuan yang ditetapkan seperti laju inflasi yang rendah dan pertumbuhan ekonomi yang berkesinambungan. Penargetan inflasi. Penargetan inflasi dilakukan dengan mengumumkan kepada publik mengenai target inflasi jangka menengah dan komitmen bank sentral untuk mencapai stabilitas harga sebagai tujuan jangka panjang dari kebijakan moneter. Dengan menargetkan inflasi sebagai jangkar nominal, bank sentral dapat menjadi lebih kredibel dan lebih fokus di dalam mencapai kestabilan harga sebagai tujuan akhir. Jenis-jenis kebijakan moneter. Pengaturan jumlah uang yang beredar pada masyarakat diatur dengan cara menambah atau mengurangi jumlah uang yang beredar. Kebijakan moneter dapat digolongkan menjadi dua yaitu 1. Kebijakan moneter ekspansif. Monetary expansive policy adalah suatu kebijakan dalam rangka menambah jumlah uang yang beredar. Kebijakan ini dilakukan untuk mengatasi pengangguran dan meningkatkan daya beli masyarakat atau permintaan masyarakat pada saat perekonomian mengalami resesi atau depresi. Kebijakan ini disebut juga kebijakan moneter longgar. Yang kedua, kebijakan moneter kontraktif
Monetary Contractive Policy adalah suatu kebijakan dalam rangka mengurangi jumlah uang yang beredar. Kebijakan ini dilakukan pada saat perekonomian mengalami inflasi, disebut juga dengan kebijakan uang ketat. Instrumen kebijakan moneter. Kebijakan moneter dapat dilakukan dengan menjalankan instrumen kebijakan moneter antara lain 1. Operasi pasar terbuka (open market operation). Operasi pasar terbuka adalah cara mengendalikan uang yang beredar dengan menjual atau membeli surat berharga pemerintah (government securities). Jika ingin menambah jumlah uang beredar, pemerintah akan membeli surat berharga pemerintah. Namun, bila ingin jumlah uang yang beredar berkurang, maka pemerintah akan menjual surat berharga pemerintah kepada masyarakat. Surat berharga pemerintah antara lain diantaranya adalah SBI atau singkatan dari Sertifikat Bank Indonesia dan SBPO atau singkatan atas surat berharga pasar uang. Yang kedua, fasilitas diskonto atau discount rate. Fasilitas diskonto adalah pengaturan jumlah uang yang beredar dengan memainkan tingkat bunga bank sentral pada bank umum. Bank umum kadang-kadang mengalami kekurangan uang sehingga harus meminjam ke bank sentral. Untuk membuat jumlah uang bertambah, pemerintah menurunkan tingkat bunga bank sentral, serta sebaliknya menaikkan tingkat bunga demi membuat uang yang beredar berkurang. Yang ketiga, rasio cadangan wajib (reserve requirement ratio). Rasio cadangan wajib adalah mengatur jumlah uang yang beredar dengan memainkan jumlah dana cadangan perbankan yang harus disimpan pada pemerintah. Untuk menambah jumlah uang, pemerintah menurunkan rasio cadangan wajib. Untuk menurunkan jumlah uang beredar, pemerintah menaikkan rasio. 4. Himbauan moral (moral persuasion). Himbauan moral adalah kebijakan moneter untuk mengatur jumlah uang beredar dengan jalan memberi imbalan kepada pelaku ekonomi. Contohnya, seperti menghimbau perbankan memberi kredit untuk berhati-hati dalam melakukan kredit untuk mengurangi jumlah uang beredar dan menghimbau agar bank meminjam uang lebih ke bank sentral untuk memperbanyak jumlah uang beredar pada perekonomian. Kelima, penetapan suku bunga acuan. Penetapan suku bunga acuan menjadi salah satu langkah pemerintah untuk mencapai berbagai tujuan dalam kebijakan moneter. Hal ini akan mengendalikan jumlah uang yang beredar di masyarakat dan sekaligus menjadi suku bunga acuan untuk semua bank umum di tanah air. Sekian presentasi dari kelompok kami. Jika terdapat kesalahan atau kekurangan, kami mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.